Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton channel Lelaki Sejati maupun Extreme Movie. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel Lelaki Sejati ini. Kami ucapkan terima kasih. Buat yang komen juga makasih ya. Lanjut. Nantinya ke depannya kita akan saling sapa lagi. Untuk yang komen insya Allah kami akan terus mencoba sebisa mungkin untuk membalas ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membawakan satu kisah horor dari Jakarta, tanah kelahiranku. Lanjut, Jakarta Selatan lagi nih. Jadi kalau orang Jakarta pasti tahu lah ya. Satu kawasan yang dulunya merupakan kawasan elit dan pernah difilmkan yaitu Blok M. Blok M ini pada zaman dulunya adalah satu tempat yang sangat prestisius ya untuk anak-anak muda nongkrong. Jadi legend banget, tapi sekarang sudah mulai berkurang ya, tidak digandrungi lagi, dan beberapa mall maupun jalur bis yang dulu sempat trending di medio 80-90-an sekarang sudah berubah fungsi. Ya, nggak pakai lama-lama, langsung aja nih. Kisah horor dari Blok M ya, dari Brief Story. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan sebelum itu, kami ingatkan kembali untuk yang belum subscribe, silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya, agar teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Pasang headset kalian, matikan lampunya, agar benar-benar menambah kesaduan kita dalam mendengarkan cerita ini. Gelap, kosong, sunyi. Hanya sedikit lampu menyala memberikan penerangan. Ya, seramnya gedung kosong di malam hari. Kisah horor di Blok M. Lift udah dimatiin, Di. Lo harus lewat tangga dalam. Ya, aku sendirian pula. Mbak Yan gak mau turun bar. Aduh, sorry, belum bisa. Masih ada yang harus gue kerjain nih. Itulah percakapanku kala itu dengan Mbak Yanti. Ya, staf admin di tempat aku bekerja. Setelah berganti pakaian, aku pun berniat untuk langsung pulang. Aku yang baru bekerja selama 2 bulan, entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore. Tentu saja pulangnya akan malam, ya seperti kali ini. Bioskop yang ada di lantai 6. Maka dari itu aku pun harus menuruni tangga eskalator yang sudah dalam keadaan mati juga. Lantai demi lantai aku lalui untuk sampai ke lantai dasar karena lift yang biasanya digunakan ternyata juga sudah mati. Tak kenapa. Jadi gedung Blok M Plaza ini berbentuk melingkar. Jadi walaupun sebenarnya tidak bundar, jadi di tengahnya tuh ada ruang kosong dari atas sampai ke bawah. Jadi untuk menaiki atau menuruni eskalator harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Jadi settingan ini memang sengaja dibuat agar para pengunjung di Blok M Plaza itu bisa melihat-lihat seluruh lantai apabila ingin naik dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi memang sengaja dibuat memutar ya. Jadi inilah yang aku lakukan ketika harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati depan setiap toko, pemandangan pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diriku sendiri yang sedang berjalan sendirian malam itu. Ya terang saja sendirian. Karena saat itu sudah nyaris jam 12, tengah malam. Ini pun bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendirian di dalam gedung plaza ini. Akan tetapi, sesekali aku juga melihat 1 atau 2 orang security yang sedang melakukan patroli. Entah melihatnya dari jauh ataupun berpapasan langsung. Jadi aku yang pada dasarnya ini adalah penakut ya, sedikit merasa aman ketika melihat ada petugas security. Jadi seperti yang aku bilang di awal, gedung ini memiliki ruang kosong ya di tengahnya, dan dengan begitu aku pun dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai dari atas sampai ke bawah. Nah jadinya
Disitulah maka aku dapat melihat security atau orang lain yang sedang berjalan di lantai yang berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri ini. Begitupun malam ini, aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi. Walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati, jadi gini ya, sebagian lampu dalam gedung itu kan dalam keadaan mati ketika sudah di luar jam operasional. Jadi tidak gelap banget, tapi remang-remang. Jadi ada beberapa lampu yang ketika jam operasional mall ini buka sudah banyak yang mati, tapi masih ada yang hidup beberapa. Tapi ada yang sedikit mengganggu karena malam ini aku tuh nggak ngeliat ada pergerakan orang lain selain aku. Biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain yang juga lembur pulang malam. Tapi kali ini berbeda. Malam ini terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar kala itu. Masih lantai 5. Tapi sepertinya aku sudah merasa nggak nyaman. Bagaimana solusinya? Ku percepat langkah supaya lekas sampai di bawah. Eskalator mati, AC pun juga mati. Hal ini tentu menambah semuanya menjadi sangat tidak nyaman. Tapi tiba-tiba kecemasanku berkurang ketika mulai terdengar suara langkah kaki. Akhirnya ada orang juga, pikirku kala itu. Aku pun coba mencari tahu dari mana sumber suara itu sambil terus berjalan. Aku memandangi setiap lantai sampai yang paling ujung di atas maupun di bawah. Yang pasti pemilik langkah itu tidak berada di lantai 4 yang sedang baru saja aku pijak ini karena sama sekali tak ada orang di sana. Oh ya sudah. Sepertinya terdengar sih dari lantai bawah ya. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga sama seperti aku. Dan benar, ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas kala itu aku melihat ada orang yang sedang berjalan melangkah menuju eskalator. Tapi jalannya perlahan, lambat. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukanlah security karena terlihat seperti seorang perempuan ya. Dari gerai rambut panjangnya, aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang sedang pulang malam sama sepertiku. Aku pun terus bergerak berjalan, akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu. Sampai akhirnya benar-benar aku tak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kakinya masih terdengar. Nah, beberapa detik kemudian, suara langkah juga ikut menghilang. Kemana itu orang? Pikirku sambil sejenak menghentikan langkah, mencoba mencari jawaban. Sama sekali tak terlihat ada orang. Cemas kembali kurasa karena seketika sepi melanda. Dan lagi-lagi, aku kembali meneruskan langkah menyusuri selasar lantai 4, lalu turun ke lantai 3. Langkah buru-buru aku lakukan karena kosongnya lagi-lagi mulai membuat aku cemas. Dan aku yang semakin ketakutan ketika merasa jika di dalam gedung besar ini sepertinya tak ada orang lain lagi selain aku. Ya, kosong. Walau sepertinya tidak mungkin, tapi aku merasakan seperti itu. Dan singkat cerita, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatian ketika aku sedang melangkah menuruni tangga. Kembali lagi aku mendengar suara langkah kaki persis seperti sebelumnya, dan bedanya kali ini terdengar dari atas. Aku pun tak tahu lantai berapa itu. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku pun menghentikan langkah, melempar pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Ya, di dalam gelap akhirnya aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Ya, berdiri dekat dengan pagar kaca. Tidak menghadapku, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Siapa itu? Pertanyaan itu muncul dalam kepalaku. Tiba-tiba aku merinding. Ketakutan mulai memenuhi ruang batinku. Sontak aku pun melanjutkan langkah menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan. Sedangkan posisi perempuan itu tadi di sebelah kiri. Tentu saja aku pun bergegas berlari-lari kecil ke arah kanan. Nah, ketika aku sedang hendak menjauh dari eskalator itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan. Tawa seperti yang tertahan, tapi sangat jelas. Sumber suara berasal dari arah belakang. Sebenarnya, saat itu rasa takut sudah dalam level tertinggi, tapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan.
lalu mulai menoleh ke arah belakang, ke arah sumber suara itu. Kemudian terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan seperti terhipnotis, tak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas, tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi dengan seksama, ternyata bukan tirai terbang. Ya, tapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang menuruni lantai 3. Baju putih lusuh, panjangnya tergerai melambai seperti tertiup angin. Nah, pakaian inilah yang sebelumnya seperti tirai terlihat. Tertawa, tawanya masih terdengar mengiringi, bukan tawa melengking, seperti tawa yang tertahan, namun jelas sekali terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan seperti terhipnotis, tapi akhirnya aku pun tersadar ketika melihat sosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat di lantai 1 lalu berdiri menghadapku. Oh, aku langsung membalikan badan. Kemudian mulai berlari menuju ke pintu keluar. Tangisku tak tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar tiba di pintu keluar. Disitulah 2 orang security yang berjaga mulai menenangkanku. Oh. Namaku Diana. Aku pernah bekerja pada satu bioskop yang sedang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu 2007 sampai dengan 2010. Sebenarnya sebelum aku bekerja, sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang, gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Yaitu tadi, aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Nah, setelah aku pun sudah mulai bekerja, aku juga sudah banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan-rekan yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang memang sebenarnya sangat penakut. Kadang berusaha sebisa mungkin tak mendengarkan cerita-cerita itu. Tapi ya tetap saja seringnya penasaran lalu mendengarkan semua. Di bulan-bulan pertama, aku hanya mendengar cerita saja. Sama sekali belum pernah merasakan hal-hal yang janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku pun mulai mengalami kejadian sendiri. Ya, kejadian horor. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi, ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 menuruni lantai dasar. Nah, setelah peristiwa itu, aku pun tak mau lagi pulang kerja malam hari sendirian. Harus ada yang menemani. Aku sangat takut. Tapi walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram itu masih ada dan aku alami sendiri. Begini kisahnya. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram berjanji untuk tidak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung. Di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya apapun yang terjadi tidak akan pernah mau sendirian. Kalau memang terpaksa. Karena tidak ada yang bisa menemani, maka aku pun akan menghubungi salah satu security gedung untuk meminta tolong mengantar turun. Dan untungnya, setiap dibutuhkan rekan-rekan security ini selalu ada yang bersedia untuk mengantarkan. Tidak pernah merasa keberatan. Kurang lebih 2 tahun lah ya, aku bekerja di sini. Jadi mulai hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Dan maka dari itu situasinya ini tapi nggak begitu ini ya, semakin lama justru malah bikin parno ya, semakin ketakutan. Banyak sekali alasan untuk bisa seperti itu. Salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita-cerita seram yang sudah dialami para pekerja di sini ataupun pengunjung. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjurus seram yang aku alami sendiri. Pokoknya semakin parno. Mungkin penggalan kisah yang akan aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi waktu itu hari Kamis ketika aku mendapat giliran masuk siang. Dan dengan begitu tentu saja akan pulang malam nantinya, malam Jumat. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai, tapi ternyata tidak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Ya begitulah, malam itu akhirnya aku pun harus lembur untuk menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang sama sekali tidak menyenangkan. Mbak Irna sebagai staf admin yang sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena saat itu anaknya sakit. Nah,
Sekitar jam 11 dia pun sudah meninggalkan kantor. Meninggalkan aku yang jadi pontang-panting sendirian menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerjaku pulang meninggalkan. Ya, menyisakan aku sendirian. Seorang security bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy yang bernama Ridwan. Dan singkat kata sekitar jam 12 lewat aku pun baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya. Aku nggak berani sendirian. Saat itu aku bilang begitu ke Pak Indra ketika pekerjaan sudah selesai. Aduh mbak, kayak orang baru aja. Jawabnya kala itu sambil tertawa. Tapi nanti ya mbak, sekalian nunggu Ridwan beberes. Bentar lagi, lanjutnya. Oh, oke Pak, saya nunggu di depan ya, jawabku yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi, hari itu lift yang berada di dalam bioskop rusak, tidak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan para pengunjung kalau harus pulang malam karena langsung turun menuju basement tempat parkir. Karena lift rusak, kami pun akhirnya berjalan turun melewati tangga eskalator sampai ke bawah. Memang harus seperti itu, tidak ada jalan lain. Sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayanganku, saat itu aku duduk dalam gelap karena sebagian lampu memang sudah dimatikan lah ya. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca dan dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisiri setiap sudut yang masih terjangkau oleh penglihatanku. Sejenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Tiba-tiba saja aku merinding, kemudian mulai menoleh ke arah pintu bioskop. Agak tenang karena sesekali masih kulihat Pak Indra dan Ridwan saat itu warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, tidak ada suara sama sekali dan lagi-lagi aku menerawang ruang merasakan kosongnya malam itu. Sesaat fokusku hilang dikala hening senyap menjerat kesadaran. Tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Ada bayangan berbentuk orang yang tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Aku yang awalnya kaget, tiba-tiba berangsur menjadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu adalah benar-benar orang. Dan ternyata memang benar. Ketika aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat karena masih cukup jauh, jadinya aku hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin jika orang ini adalah sosok laki-laki melihat dari posturnya. Nah, ketika jarak sudah cukup dekat, barulah saat itu aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah salah satu security gedung. Lega. Leganya aku pun jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya ketika kami akhirnya sudah saling berhadapan ya. Karena tidak familiar, aku pun melirik ke nemtek yang ada di seragamnya. Nemtek, aku membaca namanya saat itu Wawan. Aku lupa, apakah aku pernah melihat Pak Wawan security yang satu ini atau belum karena wajahnya masih agak asing ya. Tapi mungkin saja aku lupa. Atau security baru. Bisa jadi pikirku. Saat itu security itu hanya tersenyum. Pak Wawan, tolong anterin saya ke bawah dong. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Oh boleh mbak. Kebetulan saya juga mau turun. Jawab Pak Wawan kala itu sambil tersenyum. Oke pak. Sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Lalu pun aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra untuk turun duluan. Diantar siapa mbak? Tanya Pak Indra. Sama security juga pak. Pak Wawan namanya. Saya duluan ya pak, jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan saat itu seperti kayak masih punya pertanyaan lagi ya. Tapi akhirnya membiarkan pergi. Sesampainya di pintu depan, aku pun masih melihat Pak Wawan yang berdiri menungguku. Ayo pak, kita turun, ucapku. Kemudian kami pun berjalan menuju eskalator yang kala itu sudah dalam keadaan mati. Makasih ya Pak. Sebenarnya memang saya ini nggak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Oh iya Mbak, memang di sini agak serem sih. Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami menuju ke lantai dasar. Pak Wawan baru ya kerja di sini, tanyaku. Oh enggak Mbak, sudah lama. Jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni, satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap, sebagian jadi sisi yang harus kami lewati. Barisan kaca display toko yang sudah tutup, memantulkan bentuk yang ada di hadapannya, layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan.
Percakapan itu pun selalu aku saja yang mulai. Jadi beliau hanya seperti menjawab seperlunya saja. Terus seperti itu sampai ketika aku mulai merasa jika ada yang tidak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya berada di belakang kami ya. Refleks aku pun menoleh. Ternyata kosong, tak ada orang sama sekali. Dan Pak Wawan yang seperti tidak menyadari ada suara langkah, seperti hanya aku saja yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Pak, kayaknya ada orang dari belakang. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk membuka suara. Biarin saja Mbak, jawab Wawan pendek. Ya aku ikuti saja, terus melangkah, coba mengabaikan suara yang jelas-jelas sangat terdengar di kupingku. Sekali lagi. Tipikal berjalan di mall, sisi kanan ataupun kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja saat itu sudah dalam keadaan tutup ya, jadi kosong. Nah, kaca-kaca display ini jika ruangan di dalamnya keadaan gelap tentu saja menjelma seperti cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang berada di hadapannya. Awalnya, aku tidak memerhatikan pantulan yang ada di kaca ini karena aku sudah tahu isinya adalah aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri di depan toko. Benar adanya. Karena kami yang sedang berada di depan kaca, ya jadi pantulan tubuh kami berdualah yang ada. Tapi ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca itu. Ya hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah. Karena itulah Pak Wawan jadi beberapa langkah berada di depan. Semakin penasaran aku tuh untuk memperhatikan kaca display toko. Beberapa detik. Kemudian aku semakin melambatkan. Sampai benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Degup jantungku seperti berhenti, desir hawa dingin langsung menyergap diri ketika pantulan kaca aku melihat jika Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali tidak menyentuh lantai. Ya, dia berjalan melayang. Aku pun semakin kaku berdiri diam ketakutan ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan berapa langkah berada di depan tanpa melalui pantulan kaca. Aku melihat langsung jika Pak Wawan berjalan melayang, kakinya tidak menyentuh lantai. Aku pun akhirnya terduduk lemas melihat itu, mulai menangis. Ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga, lalu perlahan membalikkan tubuhnya jadi menghadapku. Hanya beberapa meter jarak kami, Pak Wawan tersenyum dalam diam, dalam gelap. Sementara aku masih terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Wawan pun menoleh ke sana lalu tiba-tiba ia berjalan menujunya. Tetap melayang. Pak Wawan berjalan melayang menuju pintu darurat yang saat itu dalam keadaan tertutup dan di dalam rumah gelap. Aku pun melihat sosoknya berjalan menembus melewati pintu darurat lalu hilang dalam pandangan. Tubuhku pun lemas. Kakiku belum mampu menopang berat badan, tak mampu berdiri. Tapi kemudian aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku pun tak mampu untuk menoleh, tak kuat kalau harus kembali menghadapi keseraman dan kengerian itu. Menangis aku sendiri. Sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat dan mendekat, aku pun ketakutan. Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar. Alhamdulillah, ternyata itu adalah Pak Indra dan Ridwan. Syukurlah, aku pun menangis lega ketika bertemu dengan mereka. Dan beberapa hari kemudian, Pak Indra dan Ridwan pun sudah berani untuk bercerita. Jadi malam itu, tak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra pun langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun juga. Karena ya itu tadi, Mbak Diana bilang jika dia ingin diantarkan oleh security yang bernama Pak Wawan. Yang saya tahu pernah dengar kalau dulu memang ada security yang namanya Pak Wawan tapi sudah lama sekali meninggal. Dan menurut para security di sini, walaupun sudah meninggal, sosok Pak Wawan masih seperti sering terlihat berpatroli di dalam gedung. Makanya saat itu Pak Ridwan pun langsung mengikuti Mbak Diana. Dan ya ditemukan dalam keadaan menangis ya di lantai 2. Ya itu dia ceritanya luar biasa ya. Jadi buat saya pribadi yang karena memang tahu Mall Blok M dan sering ya, cukup sering itu dulu di masa-masa SMA ke sana itu ya luar biasa. Memang ada aura yang berbeda ya, karena mungkin memang karena mall tua dan ini kalau nggak salah ya, pernah ada beberapa lah kejadian-kejadian seperti percobaan bunuh diri karena memang
mallnya cukup tinggi ya, ada ruang kosong di tengah gitu. Ya, itu aja sih, keren ceritanya, luar biasa. Buat teman-teman yang suka silakan bisa di klik tombol like-nya. Buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan yang buat belum subscribe silakan bisa diklik tombol merahnya agar bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah yang tadi dan dibuang aja yang buruk-buruknya. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dalam membawakan cerita tadi. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Ciao.